Bapa kami dalam surga, tolong kami Tuhan untuk bisa terus belajar menyatakan Yesus di dalam kami. Dan saat ini saat kami akan belajar mengenai kasih karunia, Tuhan boleh menolong kami untuk sungguh-sungguh tahu, mengalami, dan juga bisa membagikan kasih karunia itu kepada orang-orang sekitar kami. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, berkati juga sekolah minggu yang akan berjalan. Engkau boleh berkati firman yang ditabur. Tuhan jaga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Nah, saudara-saudara, selama 1-2 bulan terakhir kita mempelajari cara-cara bagaimana agar kita bisa bertumbuh di tengah-tengah permasalahan kita. Kita punya masalah relasi, kita punya masalah emosi, dan berbagai hal luka-luka hati yang sudah kita pelajari. Jika Bapak Ibu masih mencoba untuk mengerjakan garis kehidupan yang pernah saya berikan, mungkin Bapak Ibu sekali lagi mulai terus mengingat luka-luka yang Bapak Ibu pernah rasakan dan pernah alami dari orang tua, dari teman, dari guru, dari rohaniawan, dari kerabat, dari pasangan, dari anak kita, atau dari orang tua kita. Nah, dan waktu kita mulai mencoba untuk membereskannya, Bapak Ibu, nah kita mulai menyadari bahwa itu rupanya tidak mudah ya, gitu loh. Bahkan kita mau ngingat aja pun muales. Karena kita berpikir, waktu nanti akan memulihkan. Kenyataannya, waktu tidak memulihkan, waktu mengubur. Kayak borok tetap ada. Kalau kita kena kanker tetap ada. Kita mau abai atau tidak. Dan itu akan menggerogoti. Dan kita mulai menyadari Bapak Ibu, waduh ini berat juga ya dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana kita bisa mulai menjalani kehidupan kita nih gitu. Ada rasa malu, ada rasa bersalah, mungkin rasa lelah. Waktu kita mencoba bertumbuh dalam relasi, bertumbuh dalam emosi. Apalagi kalau kita menikah dan kita berteman, Bapak Ibu bersahabat, dan kita punya keluarga, selalu konflik ya. Kita udah belajar pun kadang-kadang hanya di otak. Wah, udah tahu nih, tapi gagal nih. Udah tahu, tapi salah lagi nih gua. Udah tahu, tapi kejadian lagi, dan lagi, dan lagi, dan lagi. Nah, Bapak Ibu, pada saat ini kita akan melihat bagaimana kasih karunia itu akan menyembuhkan kita. Harusnya minggu ini saya bahasnya ada 3. Agar orang bertumbuh itu membutuhkan kasih karunia, kebenaran, dan waktu. Nah, 3 ini adalah elemen yang esensial untuk kita bertumbuh, tapi terlalu banyak kalau kita ngerjain 3, Bapak Ibu. Jadi saya pecah berkaitan dengan anugerah. Bapak Ibu, kasih karunia akan menyembuhkan kita di tengah-tengah luka-luka kita. Berarti kasih karunia sifatnya itu dari Allah ya, bukan dari kita. Waktu kita bicara tentang kasih karunia Bapak Ibu dan atau anugerah, kadang-kadang kita bicara tentang keselamatan, ya toh ya. Oh, aku diberikan anugerah oleh Tuhan agar aku bisa diselamatkan. Aku bisa percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena ya Tuhan memberikan itu anugerah kepada kita. Tetapi anugerah itu tidak sekedar bicara tentang keselamatan saja, Bapak Ibu. Anugerah tidak bicara tentang keselamatan saja. Namun, anugerah itu berbicara titik di mana kita mulai percaya kepada Tuhan. Di titik awalnya nih ya, kita percaya Yesus itu karena anugerah. Tapi juga anugerah akan terus menyertai kita sampai nanti kita mati. Dan bahkan sampai nanti kita dibangkitkan kembali oleh Tuhan Yesus. Jadi anugerah ini tidak berarti hanya agar lu percaya, nah itu, enggak. Anugerah itu akan menyertai kita sepanjang jalan kenangan kita, karena ada begitu banyak hal-hal yang kita lakukan yang salah. Rasa bersalah, rasa malu, perasaan tidak aman, perasaan tidak dikasihi itu. Jadi setiap kali kita mulai merasa negatif dan merespons negatif, dan akhirnya jadi lingkaran setan nih, antara pasangan, jadi lingkaran setan nih, barusan ada yang cerai lagi, tuh si BW itu begitu. Dengan istrinya, dan kita mulai berpikir kayak, oh iya ya, duit tidak membuat relasi atau pernikahan itu lancar. Ceweknya cantik, cowoknya ganteng, tidak berarti membuat hubungan itu relasi lancar. Orang selingkuh dengan siapa? Tidak selalu dengan lebih cantik loh, dengan lebih jelek. Dan kita mulai berpikir, oh kalau aku kaya, kalau aku dapat pasangan yang baik, dapat pasangan yang stabil, hidupku akan aman. Tapi kita tahu, rupanya tidak gitu loh. Kita jatuh lagi dalam lingkaran setan lagi.
gagal lagi, jatuh lagi. Tahu sih Tuhan, tapi jatuh lagi. Nah, di sini Bapak Ibu, dalam proses kita untuk bertumbuh, kasih karunia ini tetap masih menyertai kita. Itu dia. Itu yang harus kita pegang. Bapak Ibu, mari kita baca 2 ayat. Yang laki-laki boleh baca 1 Petrus 5 ayat 10 sampai 11. Yang wanita, yang perempuan boleh baca 1 Petrus 1 ayat 13. Yang perempuan 1 Petrus 1 ayat 13. Yang laki-laki 1 Petrus 5 ayat 10 dan 11. Satu Petrus yang wanita dulu, 1 Petrus 1 ayat 13 ya. Mari silakan wanita 1 2 ya. Sebab itu yang laki-laki 1 2 ya. Dan Allah menguatkan dan melakukan sesudah yang menderita ketika lamanya. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kasih karunia itu sangat menolong kita Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di dalam 1 Petrus 1 ayat 13, firman dari Tuhan ini menjelaskan kepada kita lihat pertama-tama 1 ayat 13 ya Bapak Ibu, bahwa kita perlu memikirkan dengan serius anugerah. Ini lucu nih. Jadi kita sudah terima anugerah, tapi harus dipikirkan dengan serius. Kita persiapkan akal budi kita. Nah, Bapak Ibu, istilah akal budi, yang istilah menyiapkan, ini di dalam bahasa Yunaninya itu ibarat kita sedang mengikat pinggangkan baju kita. Nah, jadi di zaman Israel, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat orang tuh bajunya panjang-panjang semua. Kalau orang lagi mau bekerja serius, nggak mungkin bekerja pakai begini kotor. Jadi mereka mengikat pinggangkan. Jadi mereka memasukkan dan mengikatnya. Tekniknya seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu ada sarung boleh dicoba ya di rumahnya. Jadi mau pakai sarung tapi masih kerja gitu. Jadi daripada sarungnya kotor, Bapak Ibu ginter, Bapak Ibu ikat. Nah, ini sebagai orang yang tandanya siap bekerja, siap membajak, atau siap mengerjakan sesuatu. Nanti setelah mereka selesai bekerja, mereka balikin lagi normal. Nah, jadi waktu kita gunakan ada kata siapkanlah akal budimu, kita sedang lagi benar-benar mempersiapkan. Oke, waktu kita bicara tentang pengharapan dan anugerah Tuhan, kita harus benar-benar dalam kondisi kita itu sedang serius dan mempersiapkannya. Kita semua tahu apa itu anugerah dan kasih karunia Allah. Disebut anugerah, ingat ini Bapak Ibu konsep anugerah ya, disebut anugerah karena si penerima kita itu ya, sama sekali tidak pantas menerimanya. Oke, ini anugerah nih, anugerah Allah, kita tidak pantas menerima, kita tidak layak menerima. Si pemberi Allah tidak wajib, tidak harus memberi. Ini anugerah. Si Allah tidak wajib dan tidak harus memberi, si penerima itu sama sekali tidak pantas untuk menerimanya. Bapak Ibu, kita ingat lagi konsep dosa di dalam Kristen, Bapak Ibu. Konsep dosa dalam Alkitab. Saat kita berdosa, dosa itu kejijikan di mata Tuhan, ya. Dan setiap kali kita berkata-kata jahat, tidak peduli dia yang salah, dia yang mulai, dia yang memicu. Setiap kali kita punya motivasi yang egois, walaupun karena situasi, oh kan aku jadi egois gara-gara keluargaku, apapun itu alasannya, perilaku kita yang tidak sesuai dengan hukum Allah itu dosa. Mencuri 10 perak sama mencuri 1 triliun di mata Tuhan, sama atau beda? Sama. Di mata hukum berbeda. Kalau nggak salah dibilang mencuri, saya lupa KUHP-nya kalau nggak salah di atas 3.000 atau 5.000. Kalau saya lupa, itu bisa dipenjarakan. Itu ada nominalnya. Jadi Bapak Ibu kalau nyuri benda di bawah nominal itu berapa ribu saya lupa. Bapak Ibu nggak akan mungkin dipenjarakan. Tapi kita anak-anak mencuri ya. Mencuri kita bukan 1.000, 2.000, 10.000, 20. Saya ingat dulu pas SD saya curi 20.000. Bapak Ibu bisa bayangin, mie sop harganya 500. Jadi adik saya dan saya kita bersepakat dan bermufakat untuk menggunakan uang 20.000. Jadi Bapak Ibu bisa dapatin mie sop berapa itu? Banyak ya. Jadi itu 20.000 pada zaman itu tuh gede. Itu yang terjadi. Terus ketahuan mama saya, itu apa di kontong terus kelihatan. Nah, Bapak Ibu mau 500 perak,
Mau 100.000, mau 1 triliun di mata Tuhan, Tuhan adalah kejijikan. Dan itu adalah dosa. Nah, dan konsep dosa di dalam Alkitab adalah, Bapak Ibu, dosa kita, ini ibarat kayak begini deh. Allah adalah kudus. Sederhananya gini. Bapak Ibu mau pegang tai nggak? Tai, kotoran anjing, kotoran binatang, apalagi kotoran manusia, dipegang gitu. Lagi fresh gitu dipegang. Enggak ya? Enggak ya Bapak Ibu ya? Anget ya, lagi anget gitu loh. Bapak Ibu enggak kan? Kita nggak mau. Bagi kita itu kejijikan. Kita akan tetap ambil pakai sarung tangan kayak atau bahkan pakai peng sekalipun, apa pakai itu pun kita pun akan gini kata tetap. Gitu. Mukanya itu loh. Nah, Bapak Ibu, di mata Allah, Allah itu kudus. Allah kudus. Dosa kita itu kayak tai dan kotoran di mata Allah. Sebegitu seriusnya, makanya Bapak Ibu kita tahu kan apa langkah yang Yesus harus ambil? Apa langkah yang harus Allah ambil? Yesus harus turun ke dalam dunia untuk menjadi korban. Di dalam perjanjian lama kita harus ingat, agar umat Israel diampuni, yang harus mati siapa? Binatang. Harusnya manusia, darah ganti dengan darah. Sebegitu serius Bapak Ibu dosa. Sebegitu kudusnya Tuhan. Jadi makanya waktu kita itu menjadi orang percaya, itu anugerah. Kita anugerah. Nah itu kita harus pegang. Gila ya Tuhan ya. Gua kotoran, tapi Tuhan pegang dan Tuhan angkat, Tuhan jadikan emas. Kita megang kotoran aja, kalau terpaksa, Bapak Ibu. Itu pun udah cuci tangan 10 kali, pakai antiseptik 200 kali. Direndam mungkin pakai alkohol 30 detik, ya kita nggak tahu lah. Yang penting saking sebegitu seriusnya kita pegang kotoran. Nah, Bapak Ibu, jadi itu konsep kita. Itu anugerah. Nah, itu harus diingat. Yesus turun ke dalam dunia, mati menggantikan dosa-dosa kita. Makanya di dalam 1 Petrus 1 ayat 13, bahasa gaulnya, kira-kira Petrus ngomong gini, brosis, otaknya dipakai lah. Lo lagi mikir anugerah, lo pikirin dengan serius. Anugerah udah diterima, siapkanlah akal budimu. Mikir, di otaknya dipakai. Otaknya dipakai. Betapa besar, betapa serius, atau betapa indahnya anugerah Allah atas kita. Betapa besar, betapa serius, betapa mulia, betapa indah anugerah. Nah, Bapak Ibu, anugerah ini nanti yang akan menguatkan kita setiap kali kita jatuh. Setiap kali kita lemah. Setiap kali kita gagal. Anugerah yang mengangkat kita. Dan Tuhan akan ingatkan, kamu sudah aku tolong agar kamu percaya. Ayo bertahan lagi satu langkah lagi. Bertahan lagi satu langkah lagi. Ambil lagi satu langkah lagi. Karena aku udah mati untukmu. Aku udah berikan anugerah untukmu. Anugerah ini yang harus kita terus ingat. Dan ingat dan ingat. Bapak Ibu mungkin sebagai seorang ayah, Bapak Ibu, kita mungkin lelah karena kita begitu banyak tekanan untuk menjadi tulang punggung dari keluarga. Kita kewalahan saat bekerja atau berusaha buka toko, tapi tidak semaju yang kita harapkan. Kita sudah terluka karena atasan kita. Kita terluka karena bos kita. Mungkin kita terluka dengan mantan karyawan kita. Kita pecat sih dia sekarang dan kita udah nggak ketemu mukanya lagi. Tetapi kita masih terluka dengan sikap-sikapnya. Kita pulang, kita tidak dihargai oleh keluarga kita. Kita pulang, kita capek, anak tidak peduli, istri tidak peduli, dan kita pendam. Sebagai laki-laki kita nggak pernah sharing ya Bapak Ibu. Laki-laki paling jarang sharing loh. Paling banyak membukakan isi hatinya. Diam. Apa yang laki-laki ngomong? Diam. Udahlah kita terima, kan kita laki-laki. Ya mau kita mau ngapain? Dan kemudian nanti kita mulai repot. Ada yang perhatiin sama aku nih. Mantanku. Ada yang hubungin aku lagi. Aku di kantor. Baik ya. Teman cewekku itu. Rupanya ada yang masih suka sama aku. Masih ada yang nanya kabarku. Masih ada yang memberikan perhatian kepadaku. Dan kemudian apa yang terjadi? Perselingkuhan terjadi. Perceraian terjadi. Oh, saya nggak seperti itu, Pak. Saya setia kepada keluarga saya. Iya, setia. Tapi hatinya mati, Bapak Ibu, di dalam. Dan waktu kita seperti itu kan kita bergumul nih ya. Aku terluka, Tuhan. Aku mau berubah. Tapi pasanganku dan anakku tidak. Empati pun tidak, Tuhan. Minggu lalu kita udah belajar empati. Empati pun enggak. Nanya kabarku pun kagak. Gue capek. Kita pendam. Kita simpen. Nggak berdaya. Kita setia sampai mati. Ditulis di nisan, Periadi.
suami yang setia, pengasih sayang dan baik hati, tapi dalam dirinya udah mati 30 tahun yang lalu sebelum saya di Nisan. Laki-laki, Bapak Ibu capek lo ya bertumbuh. Wah, di firman Tuhan harus belajar mengasihi, mengampuni. Capek kan, kita lemah kan, capek, salah ngomong lagi kan. Kasih karunia yang menanggung dan menopang kita. Sebagai seorang ibu, Bapak Ibu, kita mungkin lelah karena banyak peran yang harus dilakukan. Ngurus rumah tangga lah, ngurus suami lah, ngurus anak. Kalau anaknya 1, kalau anaknya 4, kalau anaknya 5, kalau anaknya 6. Makanya kalau zaman dulu kan anak-anak ya dibebaskan sedemikian rupa saja kan. Karena nggak mungkin masa ngurus 6-7. Kalau nggak ibu bapaknya harus bertangan besi. Sup, begitu loh. Kalau nggak anak-anak itu nggak bisa diatur. Kalau anaknya banyak. Nah, Bapak Ibu begitu banyak tanggung jawab. Suami pulang, anak pulang. Suami bilang, buatin kopi, buatin ini. Lu kok nggak perhatian sama aku sih? Terus kita udah capek juga kan. Wah, di rumah tangga gua ngurus. Lu pikir gua ngapain? Main game? Ya mungkin ada juga sih ibu-ibu yang 24 jam sehari main game di sosial media. Buka sosial media, TikTok, Instagram, buka-buka. Tapi kita benar-benar berjuang, Bapak Ibu. Dalam hidup kita. Dan kita diremehkan. Apa yang kita lakukan itu tidak diakui. Terus gua berbuat baik untuk apa? Gua capek, gua bekerja, orang-orang di luar melihat gua baik, tapi keluar istri gua, tapi pasanganku, anakku kok ngelihat gua jadi musuh. Apa yang terjadi? Dan waktu kita mulai belajar dalam proses pertumbuhan, oh ya aku harus belajar mengampuni. Tapi kan capek ya, saya capek, hati itu capek kan, karena nggak ada yang mau empatik sama kita, dan kita nggak peduli. Kita terjebak dalam dosa-dosa kita, Bapak Ibu, dan akhirnya ya udah suami istri yang setia. Ya, waduh dia setia sekali ya, tidak kayak keluarga lain ya, tidak kayak BW ya, gitu loh, tidak kayak artis-artis gitu loh, tapi hatinya juga mati. Perasaan rasa aman, luka banyak. Anak-anak juga sama. Anak-anak juga sama. Tekanan sekolah, mau kemana aku? Tekanan teman-teman, hidupnya ngawur, nggak bener. Tapi repot, ngomong sama orang tua cekcok, ngomong sama guru tidak cocok. Tanya pendeta, makhluk jenis apa lagi itu? Diem. Ya, kita datangnya ke siapa ya? Paling teman-teman. Iya, kalau teman-temannya baik, kalau teman-teman empatik. Tapi teman-teman kita kan kadang-kadang sebagian dari mereka pengennya have fun. Yuk jalan yuk. Kalau udah jalan aja seneng. Tapi kalau udah gue lagi nangis, mereka belum tentu ada mau sama saya. Dan itu terjadi. Pengen keluar dari rumah, tapi masih ingin di dalam. Pas jauh rindu, pas dekat benci. Ciong terus sama orang tua. Kita terjebak dengan kata-kata kita, kasar dan kritik, kita tidak mendukung orang tua kita. Tapi kita pengen berubah sebenarnya sih. Tapi aku terjebak, aku kadung. Ya, maksudnya aku mau gimana lagi Tuhan ini? Aku sulit. Aku mau melepaskan diri. Bapak Ibu, kasih karunia yang memberikan anugerah. Anugerah yang memberikan kita kekuatan. Sepanjang jalan, waktu kita mau berjuang bertumbuh, walaupun mereka tidak ikut bertumbuh, tapi kita tetap maju karena anugerah yang menopang. Karena kita ingat, anugerah saja sudah diberikan agar kita percaya. Ya Bapak Ibu, selagi kita berdosa, Roma mengatakan, Yesus mati bagi kita. Yesus menebus kita. Anugerah itu ada. Iya, masa kan Tuhan gak menolong? Makanya kita melihat Bapak Ibu di dalam 1 Petrus 5, dan kita muncul ada begitu banyak ya. Perasaan tidak dikasihi, perasaan tidak aman. Bapak Ibu yang sudah belajar siklus luka hati dan siklus damai 1 bulan yang lalu, Bapak Ibu kenal, ini 2 emosi dasar dari setiap orang, dan baik ayah, baik ibu, baik anak, semua ngalamin. Tapi kita nggak saling komunikasi. Muncullah konselor, muncullah pendeta, muncullah teman baik, muncullah mantan, muncullah pil atau will yang lain. Karena mereka memberikan perasaan ini, perasaan dikasihi dan perasaan aman. Tidak seperti keluargaku. Ada rasa malu, ada rasa bersalah. Dan di sini Bapak Ibu, anugerah ini yang waktu kita pengen bertumbuh, hanya anugerah yang bisa memberikan kita penopang dan penguat. Dalam versi mudah dibaca, 1 Petrus 5 ayat 10. Kamu akan menderita sebentar. Lah, nggak menderita sebentar lah, 80 tahun juga hidup. Iya, tapi di dalam kekekalan, 80 tahun itu sebentar. 90 tahun itu sebentar. Kamu akan menderita sebentar. Tetapi sesudah itu, Allah akan membuat baik semuanya. Makanya Yesus akan datang kedua kali untuk memulihkan segala sesuatu. Ada 2 pilihan. Kalau kita nggak mati duluan, 1. Yang kedua, Yesus datang selagi kita hidup dan kita akan diangkat bersama-sama ke surga bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di akhir hidup kita, di akhir hidup dunia ini atau bumi ini, Tuhan akan membuat baik itu semua. Ia akan menguatkan kamu, Ia akan menolong kamu dan menjaga supaya kamu tidak jatuh.
Dialah Allah sumber semua anugerah. Bukan pasangan sumber anugerah, bukan investasi sumber anugerah, bukan orang tua kita sumber anugerah. Allah sumber semua anugerah. Ia telah memanggil kamu turut ambil bagian dalam kemuliaannya yang kekal di dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu, anugerah ini Bapak Ibu yang akan memberikan kita kekuatan waktu kita ingin bertumbuh menjadi lebih baik, walaupun orang lain tidak peduli atau seakan-akan tidak bertumbuh. Itu yang terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu. Bukankah 1 Yohanes 1 ayat 9, Allah itu setia dan adil, akan selalu mengampuni dan menyucikan kita jika kita sungguh-sungguh bertobat. Bukankah anugerah Allah juga kita alami waktu kita merasa sulit? Kita merasa kesulitan, kita mungkin dengar renungan, kita mungkin dengar lagu pujian, dan entah kenapa pujian itu, atau renungan itu, atau ayat itu, atau cerita Alkitab tertentu itu memberikan satu kekuatan di dalam hati. Kekuatan yang sebenarnya aku nggak punya. Aku bahkan nggak tahu itu kekuatan dapat dari mana. Nah, Bapak Ibu kalau pernah merasa seperti itu ya, ada kekuatan, tapi aku kayak nggak tahu itu dapat dari mana. Karena sebenarnya kalau aku jadi diriku, aku nggak kuat, aku capek, gue pengen mati, gue depresi. Gue selesai, sudah, gue pengen sudahi. Tapi entah kenapa, kayak Tuhan tahan lagi gitu loh, sedikit lagi, dan sedikit lagi, dan Tuhan sedikit lagi, dan Tuhan tahan sedikit lagi. Itu anugerah. Itu anugerah. Sadar atau tidak sadar, percaya atau tidak percaya, anugerah itu ada dan aktif. Paulus sendiri mengalami, Bapak Ibu, bahwa cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Paulus minta 3 kali berseru kepada Tuhan, agar utusan iblis itu mundur daripadaku. Bapak Ibu, Paulus, tidak ada dari kita yang selevel Paulus. Yang level iman Paulus aja, dia minta 3 kali. Minta 3 kali ya Bapak Ibu ya. Harusnya dijawab dong, kan levelnya tinggi, ya dong, ya kan? Paulus kan level imannya tinggi. Tapi dia minta 3 kali, Tuhan gak jawab. Tuhan gak jawab. Tuhan bilang, kasih karuniaku cukup. Kasih karuniaku cukup untuk menanggung dia. Berarti utusan iblis itu tetap ada. Entah dalam bentuk orang, interpretasinya banyak. Bisa penyakit, bisa epilepsi tubuhnya, bisa ada orang-orang jahat yang selalu menyerang dia. Atau bahkan dalam konteks kita sekarang, ya luka-luka hati kita. Masalah-masalah emosi, masalah-masalah relasi kita, pergumulan hidup kita. Tidak selalu Tuhan angkat, tapi Tuhan katakan kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku untuk menopang. Aku gak akan tarik itu utusan iblis, berarti sampai mati dia akan ada. Dan kita tahu, dalam catatan sejarah gereja, Paulus mati di penggal. Paulus mati di penggal. Cuma dia tidak dipenggal seperti Petrus disalibkan terbalik di depan khayal ramai, karena Petrus itu negara Roma. Negara Roma tidak boleh dieksekusi di depan umum. Jadi dia dieksekusi di belakang. Itu menurut catatan sejarah gereja. Hanya 1 dari para rasul yang tidak mati, martir. Yohanes itu pun sebenarnya dia mau, dalam catatan sejarah katanya dia mau dibunuh, mau dimakan singa, mau ditaruh ke dalam api yang minyak yang panas, atau mau dibakar, tapi dia nggak mati-mati. Itu, tapi harusnya dia mati martir, tapi Tuhan jaga. Semua mati martir. Semua para rasul yang imannya itu nggak tahu ya, aduh mak, saya mungkin cuma level 1 Pak Bu, di level mereka udah level 99 kali. Kalau kita main game tuh max level ya, level 99 mati martir. Tapi itu yang terjadi. Apa yang Paulus alami? 2 Korintus 11 ayat 24. 5 kali disesah orang Yahudi, setiap kali sesahan 40 kurang 1. Kenapa 40 kurang 1? Karena dia sudah punya kewarganegaraan Roma, dan dia juga seorang ahli Farisi, pemuka agama dulunya. Jadi pukulannya itu tidak boleh melebihi dari 40. Jadi 5 kali disesah orang Yahudi, tapi 40 kurang 1. 25 kali didera, 1 kali dilempari batu, 3 kali kapal karam, 1 hari 1 malam terkatung-katung di tengah laut, bahaya banjir, bahaya perampok, bahaya dari pihak Yahudi, sukunya sendiri. Bapak Ibu sebayangin nggak ya? Dizolimi sama suku sendiri. Bapak Ibu dizolimi sama agama lain tuh kayak normal kali ya. Dizolimi sama suku sendiri, suku yang harusnya melindungi. Dizolimi sama orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari saudara-saudara palsu. Dia pelayanan di gereja, dia pelayanan ke jemaat, tapi rupanya ada yang palsu-palsu itu loh, yang pengen nyerang dia. Bisa bayangin nggak? Itu ada yang kambing-kambing tuh banyak. Bukan kambing. Kambing tuh kadang keras kepala, masih bisa diubah. Musuh ada di dalam tubuh jemaat. Setiap kali dia keliling itu terjadi. Dia jerih lelah dan bekerja berat, dia kerap kali tidak tidur, mengalami lapar dan dahaga, memelihara semua jemaat. Bapak Ibu, Paulus mengalaminya, tapi Tuhan itu tidak menarik itu. Dan Tuhan katakan, kasih karuniaku cukup bagimu.
Kasih karunia yang bisa membuat Paulus dan para rasul bertahan hidup, bekerja, dan efektif dalam hidupnya. Anugerah yang sama juga Bapak Ibu yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, disinilah akal budi penting. Karena Bapak Ibu ingat nggak kereta yang dulu pernah saya bahas mungkin sekitar 3 bulan lalu? Fakta, pikiran, dan kebenaran. Yang menjadi gerbong masinisnya adalah kebenaran firman Tuhan. Di gerbong kedua adalah pikiran. Gerbong ketiga perasaan. Perasaan kita selalu berubah. Perasaan tidak aman, perasaan terluka, rasa bersalah, rasa malu akan selalu ada. Akan selalu ada. Sampai mati akan selalu ada. Tapi kita tidak ingin perasaan kita tidak ingin perasaan ini menjadi gerbong masinisnya. Kita nggak mau. Kita pengen kebenaran Tuhan dan pikiran kita yang terus mengingat akan kebenaran Tuhan dan anugerah Tuhan. Sehingga walaupun perasaan kita terluka, emosi, marah, capek, lelah, tetap perasaan itu ada, nggak selalu hilang. Tapi kita tetap masih bisa berada di dalam track-nya Tuhan. Karena gerbong masinisnya kebenaran Tuhan dan gerbong kedua adalah akal budi. Makanya dalam 1 Petrus 1 ayat 13, siapkanlah akal budimu. Tuhan kasih otak, tapi nggak semua orang pakai otaknya. Bapak Ibu pelan-pelan. Semua anak-anak di SD, SMP, dan SMA, Tuhan kasih otak yang cukup. Selama masuk sekolah normal, IQ-nya cukup. Tapi kenapa nilainya ada yang jelek-jelek di bawah KKM? Kenapa nilainya bisa 40? Kenapa nilainya bisa 30? Otaknya tidak dipakai. Oh, gurunya jelek, gurunya nggak bagus. Oke, sekarang pertanyaannya, kenapa ada 10 anak yang ranking 10 besar? Lucu ya Bapak Ibu ya? Kadang-kadang kita ngeluhin gurunya nih, yang memang kadang-kadang guru juga ya susah ya. Guru juga harus belajar terus. Tapi lucunya adalah, ada anak-anak 5 ranking teratas, 10 ranking teratas yang nilainya bagus-bagus. Mereka bisa masuk ke universitas unggulan. Sekarang salah guru atau salah anak? Ya tentu ada salah gurunya. Tapi anaknya nggak memakai otaknya Bapak Ibu dengan maksimal. Waktu kita bicara anugerah juga sama. Kita sudah alami anugerah, kita sudah tahu, kita dapatkan anugerah. Tapi itu kayak mungkin kita disibukkan dengan begitu banyak dalam hidup ya. Pasangan lah, anak lah. Nah, yang udah dibuang aja, udah gitu. Jadi rasa sakit kita tetap kita simpan. Jadi siapkan akal budimu. Berkali-kali di Alkitab mengingatkan, gunakan kognitif kita, siapkan akal budi kita dengan sebaik mungkin. Saya hanya baca beberapa ayat. Ulangan 6 ayat 69, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Pakai otak ya, perhatiin ya, bukan diabaikan, perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu dan haruslah engkau menuliskannya. Nah, ini sebenarnya ada metode Yahudi yang masih dipakai sekarang oleh orang Yahudi. Bapak Ibu kalau lihat yang garis tangan, Bapak Ibu mungkin pernah lihat foto-foto yang ada kayak ada tangan di sini gitu loh. Nah, itu di dalamnya ada kotak, biasanya isinya kasihilah Tuhan Allahmu dan sesamamu Shema atau enggak 10 hukum Taurat. Kalau Bapak Ibu lihat Yahudi, ada yang Bapak Ibu mungkin pakai kotak Yahudi di sini, dia ada kotak di sini pas lagi doa. Nah, itu lambang di dahimu. Walaupun memang orang-orang Yahudi menafsirkan ini sebagai literal. Gitu. Jadi ada ayat, mereka taruh sambil mereka doa, sambil mereka mengingat Tuhan terus gitu. Dan menuliskannya pada pintu rumahmu. Kalau zaman Yahudi, nggak tahu kalau sekarang, aku belum pernah lihat. Biasanya mereka ada tulis lambang kayak kotak gitu loh. Kalau di Jepang kan nama keluarga, kalau di Yahudi itu entah Shemanya Israel atau 10 hukum Taurat atau ayat lain. Untuk pengingat, pas masuk rumah lihat, pas masuk rumah lihat, pas masuk rumah lihat. Ulangan 8:11, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan. Engkau melupakan berarti harus pakai otak. Dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya. Mazmur 119 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Hati kita adalah organ. Hati itu sebuah lambang ya Bapak Ibu. Tapi waktu kita bicara hati, menyimpan di mana? Menyimpan juga ada di otak kita. Mengingat. Pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupakan kebaikannya. Harus pakai otak. Yakobus 1 ayat 22-25, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Tetapi barang siapa meneliti hukum, mempelajari anugerah itu, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya.
Dan bukan hanya untuk mendengar, untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amsal 3 ayat 1-2. Hai anak-anakku, janganlah engkau melupakan dan biarlah hatimu memelihara. Harus pakai otak juga. Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Nah, Bapak Ibu, itu yang terjadi Bapak Ibu di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, ingatlah bahwa sekali lagi anugerah Allah itu adalah kekuatan yang bisa memampukan kita untuk bertahan. Anugerah tidak hanya nongol satu kali waktu kita percaya. Bapak Ibu ingat ya. Oh, anugerah itu hadir hanya agar aku percaya Tuhan, tidak. Anugerah itu hadir sepanjang jalan kita sampai kita mati. Itu yang membuat nanti Tuhan topang. Tuhan topang. Kita jatuh pun Tuhan topang. Lagi dan lagi. Itu kekuatan supranatural yang Tuhan berikan. Anugerah itu bukan sesuatu yang kita usahakan. Makanya kita lakukan adalah Tuhan minta berikanlah anugerah-Mu Tuhan. Aku capek, aku lelah, aku berjuang, aku terluka lagi, aku salah ngomong lagi, aku salah reaksi lagi, kan jadi berantem lagi. Aduh Tuhan, dia tetap masih melukai aku. Setiap kali lihat mukanya gue jengkelnya setengah mampus begitu loh. Tapi Tuhan tolong saya, tahan saya anugerah. Biar anugerah menguat. Ya karena memang kita nggak bisa Bapak Ibu. Semua orang pernah terluka, tahu Bapak Ibu rasanya sulitnya mengampuni. Sulit mengampuni. Ini kita nggak usah terluka yang dalam-dalam ya. Istri kita salah ngomong. Itu doang aja. Kita pengen merespon tetap dengan baik kepada istri kita. Pengen merespon, cuma satu kali lah. Kadang-kadang kita nggak tahan kan. Mulut muncul, badan muncul. Itu hal yang sederhana, apalagi dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu ini benar-benar butuh anugerah nih yang untuk menopang kita. Untuk membuat kita tidak menjadi gila atau depresi, Bapak Ibu. Dan itu anugerahnya selalu tersedia. Ini minta, tanya Tuhan. Nah, anugerah yang sama juga perlu kita siapkan akal budi. Baca firman Tuhan, bukan baca firman Tuhan gini. Bapak Ibu, coba ingat-ingat kisah-kisah di mana Tuhan memberikan anugerah. Ingat mungkin kisah Zakeus. Bagi saya selalu ingat saya kisah Zakeus. Ingat kalau Bapak Ibu mungkin wanita, mungkin bisa ingat wanita yang sakit pendarahan. Bapak Ibu coba resapi kisah itu. Seorang wanita yang datang dan dia malu minta sama seorang rabi laki-laki. Dan dia pikir, aku nggak layak, aku nggak pantas. Aku pegang aja jubahnya biar sembuh. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dalami empati itu dalam cerita, ya ini wanita yang sakit pendarahan, terbuang, tersisihkan, terkucilkan. Zaman sekarang sakit pendarahan BPJS. Oh, sakit pendarahan udah ke dokter belum? Masih bisa dipeluk kan? Zaman dulu enggak. Ini wanita yang harga dirinya, rasa bersalahnya, kepegang aja jubahnya. Sembuh. Yesus sadar ada kuasa yang keluar daripadanya. Dia cari itu wanita. Dosamu sudah diampuni. Kelegaan Bapak Ibu luar biasa. Bapak Ibu ingat kisah anak hilang? Kalau kita berandalan Bapak Ibu dan kita benci sekali sama Tuhan. Bapak Ibu ingat anak ini minta harta warisan dari bapaknya loh. Gile. Kalau zaman sekarang mungkin aja kita kayak udah putus hubungan kali ya, masa bodoh lah, ini anak sialan gitu. Tapi anak ini minta harta warisan dan kemudian udah memfoya-foyakannya, anaknya mau kembali, udahlah bapak, agar aku jadi budak. Bapaknya nunggu loh, dikejar anaknya, dipeluk, lagi bau. Bapak bisa bayangin nggak kalau kita kalau digituin anak ya Bapak Ibu, emosinya tuh udah seujung tering, di ubun-ubun. Kalau kita lihat anak kita dari jauh sedang datang di rumah kita, misalnya lagi ngebel, ting, anak kita udah pakai pakaian compang-camping, saking hidupnya menderita. Kita mungkin di dalam, kalau kita sakit bencinya apa yang kita lakukan? Seret, tutup, udah pura-pura nggak dengar. Atau nggak liatin dari jauh, liatin. Coba kamu mau ngebel berapa lama? Coba aku pengen lihat. Kamu niat nggak sih kamu nyari papamu ini yang sudah kau buang? Ting, nung. Tungguin aja dulu, coba kita lihat. Ngopi cantik, saking kita bencinya loh sama anak kita. Ini pada zaman itu loh Bapak Ibu. Bapaknya datang lari, anugerah loh. Itu Allah yang beranugerah loh, lari loh mendapatkan anak. Seorang Yesus yang lari, yang melihat dengan sengaja, ada kuasa keluar, dia lihat wanita. Dia harus bersentuhan dengan wanita itu agar wanita itu dipulihkan harga dirinya. Rasa malunya, rasa bersalahnya dan dipegang oleh Tuhan. Itu anugerah. Wanita itu nggak layak menerimanya. Anak itu nggak layak untuk menerimanya karena memang dari sejarah atau dari tradisi yang nggak perlu, sudah selayaknya dan sepantasnya lah anak itu mati
Ya, dan sudah selayak dan sepantasnya lah wanita itu ya sakit pendarahan, kan dia wanita, dianggap cacat. Seorang rabi mau ngomong ke wanita itu aja udah merusak harga diri Yesus loh Bapak Ibu. Orang kusta dilempari batu, pergi. Apa yang Yesus lakukan? Orang kusta, apa yang dilakukannya? Dia datang, dia sembuhkan. Bapak Ibu, rabi kalau mendekati orang-orang berdosa seperti ini, harga diri rabinya itu jatuh. Harga dirinya jatuh. Tapi dia datangin, itu anugerah. Hal yang sama Allah juga beranugerah kepada kita dan berikan. Nah itu jadi kita ingat Bapak Ibu. Kita ingat kisah-kisah Allah, kita ingat anugerah Allah, kita ingat pertolongan Allah, dan itu akan menguatkan kita Bapak Ibu. Jadi harus gunakan akal budi. Ininya dipakai Bapak Ibu. Terus diingat firman Tuhan, lagu-lagu pujian, perenungan. Setiap kali kita merasa bersalah, rasa malu, rasa layak, rasa tidak pantas, rasa gagal, ada anugerah Tuhan yang menopang. Dan itu kita minta. Apakah selesai di sini? Tentu saja nanti tidak. Kita lihat kelanjutannya 2 minggu lagi, Bapak Ibu. Kasih karunia, tapi Tuhan juga pengen kita bertumbuh. Makanya nanti ada kebenaran, makanya saya potong di minggu-minggu berikutnya. Minggu depan kan nanti penginjil luar ya. Nanti di minggu berikutnya, waktu. Ada kasih karunia yang akan terus menopang, akan ada kebenaran, karena Tuhan tidak pengen kita tetap berada sama dalam posisi kita. Dan nanti butuh waktu, karena ini perjalanan panjang. Tuhan bisa buat singkat, tapi Tuhan izinkan waktu itu memproses kita. Dan 3 elemen ini nanti penting untuk menolong kita bertumbuh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, tolong kami Tuhan pada hari ini, biar kiranya Tuhan terus boleh mengingatkan kami akan kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan tolong kami untuk senantiasa mengingatnya, senantiasa memutar video kasih karunia itu dalam hidup kami. Dari firman Tuhan kami akan terus ingat, dari berkat-berkat atau hidup yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami terus ingat Tuhan tolong kami. Kami lemah Tuhan, kami berjuang, kami capek. Kami tahu mati adalah keuntungan. Dan kadang-kadang mungkin sebagian dari kami pengen kalau boleh mati Tuhan, kami bisa bertemu dengan Engkau untuk selama-lamanya. Tapi Tuhan, sampai saat ini Engkau tidak mengambil nyawa dari antara kami, walaupun kami memintanya. Tuhan berikan kami terus kekuatan dan anugerah-Mu untuk bukan saja bisa bertahan, tapi bisa melampaui itu semua. Dan biar kiranya nanti kami juga boleh membagikan kasih karunia yang sama kepada orang-orang di sekitar kami. Ini doa dan permohonan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.